Halo Bapak Ibu guru hebat, Om Swastiastu. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar. Langkah awal memahami apa itu Merdeka Belajar bersama saya Gusti Agung Ayu Kadir Yasmini dari SD Negeri 1 Pendem, Kecamatan Jembrana, Bali. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan membahas 5 modul. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Berikut ini saya akan membahas poin-poin pada modul 1, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita sebagai guru tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kekuatan itu kita kembangkan lagi agar mampu mendidik dan mengajar para siswa dengan lebih baik. Dan kemudian kelemahan-kelemahan yang kita miliki kita tutupi dengan mengikuti beberapa program pelatihan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tentunya nantinya akan bermuara pada peningkatan proses pembelajaran terhadap peserta didik. Berikutnya, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Tentunya kita sebagai guru wajib mengetahui bagaimana karakter dan kebutuhan murid kita masing-masing, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Menjadi manusia yang merdeka adalah mereka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru untuk menuntun kodrat yang memang sudah ada pada murid. Kita membantu mengembangkannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang ini kita sudah masuki zaman globalisasi di mana perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi berkembang pesat. Jadi bagaimana kita bisa menuntun anak-anak agar perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi mendidik anak di sekolah sama seperti mendidik masyarakat kecil, di mana kita mendidik dan mengajar atau menuntun mereka menjadi masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur. Yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Ya, guru harus bisa mengikuti perkembangan pendidikan sesuai dengan zaman. Yang seperti kita kenal sekarang seperti pendidikan digital. Berikutnya, poin-poin yang terdapat pada modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan atau mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan, namun lebih kepada mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan kita harus mengikuti sistem Among, yaitu ing ngarso sung tulodo, di mana guru berada di depan sebagai teladan, ing madil mangun karso, guru di tengah memberikan semangat kepada peserta didik, tut wuri handayani, guru selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Nah, yang terakhir, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu poin-poin pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat.
Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Cara mengajar kita pada zaman dahulu tentu berbeda dengan zaman sekarang, baik dilihat dari kegiatannya, permainannya, maupun sumber belajar. Jadi kita sebagai guru harus adaptif. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa yang dikenal dengan asas trikon: kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti mengembangkan pendidikan secara berkesinambungan. Sedangkan konvergen adalah mengembangkan pendidikan secara terbuka. Kita tidak hanya saja monoton mengambil budaya-budaya yang ada di dalam negeri, bisa juga berkolaborasi dengan budaya yang ada di luar negeri. Terakhir adalah konsentris, mengembangkan pendidikan tetap berdasarkan pada jati diri bangsa Indonesia. Bapak Ibu, berikut ini adalah poin-poin pada modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun juga dibentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat yang kita kenal dengan tri pusat pendidikan. Pihak sekolah harus memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua murid maupun dengan masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga segala macam program-program yang ada di sekolah yang tercantum pada kurikulum bisa tersampaikan dengan baik kepada lingkungan sekolah dan mendapat dukungan, sehingga tujuan pendidikan sekolah pun dapat tercapai. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut, bukan mengganti coretan tersebut, begitu nggih. Jadi seorang guru tidak memiliki hak untuk mengganti karakteristik yang sudah ada dalam murid, tetapi kita menuntun mereka untuk memperjelas apa yang menjadi kodrat dasar, apa yang menjadi karakter dari murid tersebut. Yang terakhir adalah poin pada modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau, membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Jadi kita harus benar-benar memantau dan memberikan bimbingan agar murid kita benar-benar menemukan pemahaman yang bermakna untuk kehidupannya. Selanjutnya, kita juga harus tanamkan bahwa perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Jadi kita tidak bisa memaksakan perspektif guru harus sama dengan murid. Maka dari itu kita harus mengenal karakteristik murid sehingga kita bisa menentukan metode pembelajaran yang cocok kita berikan kepada peserta didik. Nah, poin yang terakhir adalah fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang Merdeka Belajar. Nah, setelah menyimak pembahasan tadi, saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir bahwa Merdeka Belajar ternyata . Kemudian yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah . Silakan Bapak Ibu jawab sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Jadi umpan balik itu bisa Bapak Ibu isi pada Google Form pada link yang sudah tercantum pada layar. Demikianlah pembahasan saya pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Om Santi 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 Om.